semuanya, balik lagi sama aku Rahmani Gustia. Di video kali ini, aku bakal bahas sesuatu yang beda dari sebelumnya. Mau tahu? Tonton terus sampai akhir. Nah, di video kali ini, aku bakal bahas mengenai kesehatan mental. Dan gimana sih cara ngejaga kesehatan mental kita saat pandemi seperti ini. Nah, yang pertama aku bakal bahas mengenai pengertian kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Menurut buku yang aku baca, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurosis dan terhindarnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikosis. Nah, tapi kesehatan mental ini nggak terpatok sama sesuatu ini sehat atau ini sakit gitu, nggak kayak sakit fisik gitu. Tapi ini tuh seperti sebuah garis yang mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Menurut WHO, kesehatan mental itu sesuatu yang jika kita bisa melakukan, pertama, menyadari apa potensi kita. Nah, lalu yang kedua, menghadapi daily stress atau stres yang sehari-hari selalu kita hadapi. Lalu, yang ketiga, ada bekerja secara produktif. Nah, lalu yang keempat ada menghasilkan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Nah, gimana sih cara kita nentuin kita itu sedang dalam keadaan sehat mental atau keadaan sakit mental, atau dalam kutub negatif atau positif gitu. Nah, sebenarnya nggak bisa kita tentuin, tapi indikator-indikator yang tadi itu bisa jadi patokan kita sedang berada di posisi yang positif atau posisi yang negatif. Jadi, kita tidak bisa menentukan karena kesehatan mental itu kita bisa ada di tengah-tengahnya, atau kita sedang ada di kutub negatif, atau sedang ada di kutub positif. Nah, apa sih hubungannya kesehatan mental sama keadaan sekarang ini yang virus corona ini menyebar kemana-mana? Nah, karena virus corona ini nggak cuma mengancam kesehatan fisik saja, tetapi mengancam kesehatan mental juga. Seperti orang-orang melihat berita pasien yang positif corona tiap harinya bertambah, mereka akan merasa cemas, mereka akan merasa takut, dan mereka juga merasa khawatir. Akhirnya mereka stres, bahkan depresi. Nah, itulah gangguan-gangguan mental yang akhirnya menyerang kesehatan mental seseorang. Nah, terus rasa cemas atau takut, atau kayak tadi stres, atau bahkan depresi gara-gara pandemi virus corona ini sebenarnya itu wajar, karena kita tiap hari mendengar informasi mengenai virus corona, sehingga kita menjadi terfokus kepada satu hal tersebut sehingga kita mengalami gangguan mental. Ada nih suatu penelitian yang dilakukan kepada orang-orang yang terganggu kesehatan mentalnya, itu mempengaruhi beberapa aspek seperti: pertama, kesehatan mental ini pengaruhnya terhadap perasaan seperti gangguan kecemasan, terus stres, takut, iri hati, sedih gitu ya, dan kehilangan kepercayaan diri itu pun termasuk kepada pengaruh terhadap perasaan. Lalu ada yang kedua, yaitu pengaruh terhadap kelakuan. Seperti orang yang berkelahi itu pasti terganggu kesehatan mentalnya, atau yang memfitnah orang dan sampai memecahkan barang itu pasti mentalnya terganggu. Lalu yang ketiga ada pengaruhnya terhadap pikiran atau kecerdasan. Nah, ini bisa mengurangi konsentrasi, bahkan sering menjadi
lupa, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat nih, pengaruhnya terhadap kesehatan fisik. Nah, ini sering banget kayak disebutnya itu psikosomatis. Nah, kita nanti bahas selanjutnya. Contohnya kayak kita jadi pusing, atau jantung kita jadi berdebar, bahkan bisa menjadi darah tinggi atau darah rendah, dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang psikosomatis, apa sih psikosomatis itu? Psikosomatis adalah penyakit atau gangguan psikis atau gangguan mental yang akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik, sehingga mereka merasa seperti sakit fisik atau sakit badan, tetapi pada kenyataannya itu berasal dari mental mereka. Nah, contohnya nih, di saat pandemi virus corona kayak sekarang ini, banyak banget berita yang bertebaran mengenai pasien positif corona. Nah, mereka itu kan pertama-pertamanya memberitakan gejala-gejala seperti apa sih virus corona ini, seperti demam, batuk, flu, dan lain sebagainya. Lalu seseorang ini terus mengikuti berita tentang virus corona atau pasien yang positif terkena virus corona, sehingga hari pertama dia merasakan, aduh sakit tenggorokan nih, batuk, lalu flu gitu, kayak flu padahal enggak gitu. Terus dia ngerasa demam, aduh pusing, aduh demam gitu ya, padahal enggak, karena itu pengaruh dari dia mengikuti berita-berita tersebut, sehingga dia terpengaruh mentalnya yang akhirnya mempengaruhi fisik mereka. Kalau kalian udah ngerasa, aduh ini nggak wajar banget nih, gangguan mentalnya kayak udah banget depresi, udah kayak cemas, anxiety gitu, nah kalian jangan sungkan buat cerita ke teman kalian, karena itu dapat mengurangi perasaan kalian yang cemas itu. Atau kalian juga bisa menghubungi ahli-ahlinya seperti psikolog atau psikiater. Nah, bahkan di BKI juga ada yang namanya pembimbing mental. Nah, pembimbing mental ini memiliki program yang bernama bimbingan mental. Apa sih bimbingan mental itu? Bimbingan mental adalah usaha yang dilakukan oleh seorang pembimbing dalam melakukan bantuan kepada kliennya mengenai kondisi batin dan jiwa seseorang agar menjadi pribadi yang memiliki mental yang sehat dan bertindak sesuai norma-norma yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menghilangkan faktor-faktor gangguan jiwa klien sehingga ia merasakan ketenangan batin yang ia harapkan. Nah, aku punya beberapa tips nih buat kalian supaya mental kalian terjaga saat pandemi virus corona seperti ini. Yang pertama, kita harus tetap lakuin aktivitas-aktivitas yang mengurangi stres seperti olahraga ringan atau membersihkan rumah dan yang lainnya. Lalu ada yang kedua, kita harus tetap jaga imun kita dengan cara makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Lalu yang ketiga ada, kita harus tetap lakuin dan jaga komunikasi dengan sanak saudara seperti keluarga, teman. Dan sekarang kan sudah banyak ya aplikasi seperti video call dari WhatsApp atau Google Meet dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada kita jalanin hobi-hobi baru seperti memasak, bercocok tanam, lalu membaca buku atau menonton film yang belum sempat kita tonton. Nah, yang kelima, saat pandemi kayak gini nih, kita harus pintar-pintar memfilter berita baik dari televisi atau dari media sosial agar kita tidak termakan oleh berita-berita yang
salah, dan kita juga dapat membatasi diri kita dari berita-berita tersebut agar terhindar dari rasa panik dan cemas. Dan yang keenam, gak kalah penting banget nih, kita harus ngejaga ibadah kita. Supaya apa? Supaya batin kita itu tenang dan tentram gitu. Dan juga jangan lupa berdoa agar kita dijauhkan dari virus corona ini. Semoga kita semua selamat dan sehat selalu. Pokoknya kalau kalian merasakan cemas, panik, atau stres, jangan sungkan buat cerita ke orang-orang terdekat kalian. Dan jangan lupa beribadah dan mencurahkan isi hati kalian kepada Yang Maha Pencipta. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.